Prodi PGSD dengan NPM A1022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Magister Pendidikan. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai Total Quality Management. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di Total Quality Management ini? Yang pertama itu konsep dasar Total Quality Management. Yang kedua itu pemikir-pemikir Total Quality Management. Lalu yang ketiga itu implementasi Total Quality Management pendidikan di lembaga pendidikan. Yang keempat itu pilar Total Quality Management. Lalu yang kelima itu hambatan implementasi Total Quality Management pendidikan di lembaga pendidikan. Dan yang terakhir itu filosofi baru. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke materinya. Materi yang pertama yaitu konsep dasar Total Quality Management. Sebelumnya ada yang tahu belum apa sih itu TQM atau Total Quality Management? Oke, jika kalian tidak tahu, jadi teman-teman banyak beberapa ahli yang menerjemahkan tentang TQM ini. Tapi di sini aku akan menjelaskan satu saja, yaitu menurut Zahro pada tahun 2013, TQM atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atas jas, manusia, produk, dan lingkungan. Nah, pada awalnya Total Quality Management ini berasal dari dunia bisnis dan diterapkan khusus pada dunia perusahaan saja. Tetapi seiring berjalannya waktu, Total Quality Management ini juga diterapkan dalam dunia pendidikan atau sekolah. Lantas, konsep dasar di dalam Total Quality Management itu ada apa saja ya? Oke, jadi teman-teman, berdasarkan pengertian beberapa ahli tersebut, paling tidak terdapat 4 konsep dalam TQM atau Total Quality Management ini. Yang pertama itu quality, yang kedua itu kepuasan pelanggan, yang ketiga itu perbaikan secara terus-menerus, dan yang terakhir itu menyeluruh di semua komponen organisasi. Lanjut ke materi kedua, yaitu pemikir-pemikir Total Quality Management atau TQM. Nah, ada 4 nih teman-teman pemikir-pemikir di dalam TQM ini. Apa saja sih? Siapa saja sih? Nah, yang pertama itu Edward Deming pada tahun 1990 sampai 1993. Yang kedua itu ada J.M. Juran pada tahun 1904 sampai 2008. Yang ketiga itu ada Armand P. Feigenbaum pada tahun 1992. Dan yang terakhir itu ada Philip B. Korsby pada tahun 1926 sampai 2001. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu implementasi Total Quality Management pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, menurut Zahro pada tahun 2013 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management dalam lembaga pendidikan. Yang pertama itu adanya perbaikan secara terus-menerus, yang kedua itu adanya standar mutu, yang ketiga itu adanya perubahan budaya atau kultur, lalu yang keempat itu adanya perubahan organisasi, lalu yang terakhir itu adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, di dalam implementasi ini ada prosedurnya teman-teman. Bagaimana sih prosedurnya? Yang pertama itu ada persiapan dulu, yang kedua itu ada pengembangan sistem, dan yang terakhir itu ada implementasi sistem. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian bisa paham ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pilar Total Quality Management. Nah, menurut Craig dan Krugel pada tahun 1962, mereka mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan TQM itu. Ada apa saja sih? Yang pertama, organisasi, yang kedua itu kepemimpinan, yang ketiga itu komitmen, yang keempat itu proses, dan yang terakhir itu produk. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hambatan implementasi Total Quality Management pendidikan di lembaga pendidikan. Nah, teman-teman, menurut Zahro pada tahun 2013, setidaknya terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yang pertama itu, strategi pembangunan lebih bersifat input oriented. Yang kedua itu, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Kita ke materi yang terakhir nih teman-teman, yaitu filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono pada tahun 2007, dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru,
tentang manajemen mutu terpadu, bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuannya agar produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat karena produk mempunyai mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar dari filosofi mutu produk mempunyai prinsip nih teman-teman. Apa saja sih prinsipnya? Prinsip yang pertama itu, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Nah, yang kedua itu, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Begitu teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit materi dari saya mengenai total quality management. Saya minta maaf ya jika di dalam penjelasan tersebut kurang memuaskan. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.